Hari ini kedatangan tamu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Muhammad Mardiono. Sebelumnya beliau mengirim surat kepada Kementerian Hukum akan perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal ataupun saya sebutkan ini semacam islah ya atau apapun penyebutannya. Selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita pegang satu artikel analisis berita yang cukup seru nih, dari tribuntimur.com. Fokusnya soal penyelesaian konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lewat proses yang namanya islah atau rekonsiliasi lah ya. Nah, misi kita kali ini kita mau bedah gimana peristiwa politik ini dilaporin, tapi yang lebih penting lagi, narasi apa sih yang coba dibangun di baliknya? Kita lihat substansi politiknya jelas, tapi kita juga fokus ke cara cerita ini dibingkai, framingnya gitu. Oke, siap kita bongkar ini. Berakhirnya dualisme kepemimpinan PPP tanggal 6 Oktober 2025. Gimana itu disajikan? Ini bukan sekedar laporan fakta biasa loh, tapi dibungkus dalam narasi yang lebih gede. Yang secara spesifik, ini mengangkat peran Menteri Hukum dan HAM waktu itu Supratman Andi Adgas. Nah, framing ini, cara menyajikan fakta buat membentuk persepsi tertentu, ini jadi inti analisis kita nih. Oke. Jadi ringkasan faktanya gini ya, konflik antara kubu Muhammad Mardiono sama kubu Agus Suparmanto selesai. Terus Menkumham Supratman Andi Adgas, beliau keluarkan surat keputusan SK kepengurusan baru yang nyatuin keduanya. Hasilnya, Mardiono jadi ketua umum, terus Agus Suparmanto jadi wakil ketua umum. Struktur baru, konflik dianggap kelar. Gitu ya? Nah, persis. Tapi disinilah storytelling politiknya mulai main. Artikel ini secara eksplisit banget membangun narasi Supratman Andi Adgas yang asalnya dari Sopeng, Sulawesi Selatan sebagai juru damai. Ini bukan kebetulan ditulis gitu aja, tapi sebuah pilihan naratif yang ya disengaja sama media itu. Kelihatan banget ya disengajanya. Artikelnya bahkan sampai nulis kutipan gini, jika Anda ingin damai, maka hadirkanlah orang Sulawesi Selatan. Wah, ini kan langsung bikin kita ingat ke figur sul-sul lain yang identik banget sama perdamaian ya, Jusuf Kalla, JK. Dengan rekam jejaknya di Poso, Ambon, Aceh. Itu gimana Anda lihat penyandingan Supratman sama JK ini? Penyandingan itu ya punya beberapa tujuan strategis menurut saya. Pertama, jelas buat ngangkat citra Supratman. Istilahnya minjem kredibilitas lah. Atau brand equity seorang negarawan senior kayak JK. Biar citra Supratman naik instan gitu. Kedua, ini mainin sentimen kebanggaan regional. Sulawesi Selatan kan basis pembaca utama media itu. Jadi kena banget. Ketiga, ini secara halus juga menegaskan peran krusial negara, lewat Kemenkumham tentunya, sebagai lembaga yang punya otoritas final buat mengesahkan, melegitimasi struktur partai politik. SK Kemenkumham itu jadi kayak stempel akhir gitu, yang ngunci rekonsiliasi secara hukum. Menarik. Artikelnya juga nyebut ada orang-orang baik, tapi nggak disebut namanya, yang katanya memfasilitasi pertemuan sebelum islah resmi diumumkan. Agak misterius ya. Mungkin ini tim lobby kelas kakap yang biasa gerak di belakang layar kali ya. Terus, ada juga komitmen penting soal nggak adanya pergantian antar waktu, PAW, kader di DPRD. Wah, ini saya bayangin pasti melegakan banyak orang di daerah ya. Mengingat sering banget kan konflik pusat itu merembet ke bawah. Tepat sekali. Dan komitmen nggak ada PAU itu krusial banget loh untuk stabilitas pasca islah. Ini menenangkan kader-kader di legislatif yang sering jadi ya korban perang elit di Jakarta. Jadi mencegah potensi gejolak baru. Ini juga bisa dilihat sebagai indikasi mungkin ya PPP belajar dari konflik sebelumnya di 2014. Yang antara Jan Farid sama Romah Hormuzi itu kan lama banget ya konfliknya. Nah kali ini penyelesaiannya kelihatan lebih cepat. Dan mereka juga langsung berencana bikin musyawarah kerja nasional, Mukernas buat konsolidasi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, dari satu berita islah partai ini aja kita bisa lihat banyak hal sebetulnya. Ada penyelesaian politik praktisnya, jelas. Terus ada pembangunan narasi yang sangat sadar, memanfaatkan citra regional. Ada penegasan peran sentral negara dalam politik kepartaian lewat Kemenkumham tadi.
Dan ya ada upaya partai buat nunjukin kedewasaan dalam manajemen konflik. Benar sekali. Tumbinkayan juru damai dari Sulawesi Selatan ini jadi contoh konkret gimana identitas regional itu bisa dianyam gitu ya ke dalam narasi politik nasional. Ini bukan cuma soal PPP atau Supratman aja jadinya, tapi lebih luas lagi tentang gimana citra politisi itu dikonstruksi, dibangun, dan diperkuat lewat pemberitaan media. Nah, ini membawa kita ke satu pemikiran penutup nih untuk Anda para pendengar. Coba deh direnungkan, seberapa sering Anda nemu narasi serupa dalam berita-berita lain? Narasi yang menghubungkan kemampuan atau karakter seseorang dengan asal daerahnya gitu. Dan kira-kira, apa ya dampak penggunaan narasi semacam itu menurut Anda? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin ya setelah deep dive kita kali ini. Ya, semua bisa, tadi kami berangkulan semua menerima surat keputusan menteri. Dan hari ini kelihatan kan nggak ada masalah antara Pak Ketum, Pak Agus, Gus Yassin, semua sekarang dalam posisi yang sangat baik-baik saja. Mudah-mudahan ini bawa pun akan sama. Oke ya, terima kasih. Sawan Pak. Mungkin boleh salaman dulu Pak. Izin Pak. Ini tanda Islam Pak. Ya. Bebas Pak. 1, 2, 3. Nah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.